Jadi keinget soal demo kamu besok. Ini tuh zaman digital. Kamu masih bisa berjuang selama gagasan kamu itu. Harus ada yang turun ke jalan. Harus ada yang denger tangisnya orang-orang keinjek. Tapi kamu lupa sama tangis orang-orang yang udah terbukti lebih dulu sayang sama kamu. Kita masih pacaran kan? Terlihat kamu di Hidup sana. gue sama Nathan mesti jalan, Mak. Salah satu dari kita harus ada yang ngambil sikap. Cerita, berhentilah berlari. Salma gimana, Nat? Aku sendiri. Lu bisa berjuang untuk diri lu sendiri. Perempuan kayak gitu yang selama ini gue cari. Gue suka sama lu. Aku juga punya permintaan aneh. Jalannya besok. Tapi anggap aja besok itu dua sahabat temu kangen. Sebelum aku dapetin apa yang kamu mau, aku bakal perjuangin buat kamu. Bintang pun aku dapetin buat kamu, Sal. Emangnya nyampe nyentuh langit? Could it be Muka lu cerah banget, Nat. Si tampan harus menerangi secantik malam ini. they say Jadi ingat pertama kali ketemu. time is all that will stay true. Kita nggak bisa gini terus. Aku juga lagi berusaha untuk cari waktu. Pelecehan seksual. Udah Dere kasih tahu ke gue siapa nama orangnya langsung aja. Dia teman sekampus lo, Nat. Semua yang gue milikin ini udah dirampas masuk tubuh gue. Apapun yang terjadi, gue akan bantu lu semampu gue. Prestasi segudang itu nggak menjamin moral seseorang, tau nggak? Why don't we choose to Kamu mau kenal sama siapapun itu hak kamu, Sal. Asalkan kamu jujur sama aku soal hati kamu. Ya saudara, baru saja Anda menyaksikan tayangan menarik cuplikan dari film penutup trilogi Dear Nathan yang berjudul Dear Nathan Thank You Salma, yang mana sudah tayang di bioskop sejak 13 Januari 2022. Nah, selain masih ada sisi romantisme, film ini juga akan mengisahkan aktivis sosial remaja. Penasaran? Nah, selengkapnya kita akan langsung membahas bersama Amanda Ramles, salah satu pemain film itu yang menjadi Salma, yang tentu sudah familiar di Anda yang bagaimana mengikuti film Dear Nathan dari seri pertama sampai yang sudah tayang di bioskop 13 Januari lalu. Dan juga langsung ada produser Bapak Sunil Samtani. Selamat pagi Amanda dan juga Pak Sunil. Oke, selamat pagi. Nah, ini kalau misalnya dilihat bagaimana perjalanan dari film Dear Nathan ini, dari yang pertama ini tahun 2017, kemudian yang kedua tahun 2020, dan kemudian 2022 lahir yang trilogi penutup gitu. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ya untuk kelahiran film ini di seri penutup yang ini, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Sunil. Jadi kan kalau misalnya dilihat baru tayang di tahun 2022, seperti apa produksinya? Mungkin kan pasti di rentang waktu 2020 sampai 2021 yang mana kita tahu dalam situasi pandemi. Mungkin bisa diceritakan kepada kami proses produksinya, Pak Sunil. Ya, jadi kita sudah bicara sama penulis novelnya Eriska mulai dari pas dia Nathan 2 kita lihat udah bagus box office-nya, langsung kita udah bilang ke dia kenapa nggak dilanjutin gitu juga, cuman tetap kita harus bikin ceritanya lebih menarik dari yang kedua. Dan setelah dapat novelnya, kita baca, semuanya bagus. Persiapan skenario, dan kita masuk ke syuting. Tadinya kalau nggak salah mau kita syuting di awal 2020. Jadi saya udah sempat kontak Manda, kontak Jeffrey, tapi kena masuk COVID, semua lockdown. Nah akhirnya kita tunggu ikutkan PPKM level 4. Semua kita stop, nggak bisa syuting, nggak boleh berkumpul. Nah, setelah sudah mulai dibuka dan diizinkan, tapi dengan protokol semua, kita syuting di bulan Agustus, kalau nggak salah mana. Agustus 2020 ya? Iya, Agustus 2020 kita syuting di Nathan Thank You Salma. Dan tapi itu memang agak berat sih, karena benar-benar protokol semua kita harus laksanakan. Jadi hampir setiap 45 hari kita ada swab antigen, terus temperatur cek ke semua kru, cast, apa, dan jadi kita coba bikin kayak bubble gitu, di mana ada lokasi, situ ada penginapan juga, nah kita tinggal di situ juga, karena memang lagi diizinkan boleh syuting, tapi benar-benar harus ada
social distancing juga, nggak boleh terlalu dekat-dekat semuanya apa. Jadi yang terutama kita jaga banget cash, karena kan cash ini yang nggak ada privilege memakai masker. Jadi benar-benar kita take care cash, jadi PCR apapun yang kita perlu lakukan kita lakukan buat mereka, jaga banget. Itu sih yang PR. Jadi shooting days-nya juga nambah. Secara budget juga otomatis karena dengan protokol ini semua kan ada extra cost juga kita. Oke, tapi kesulitan-kesulitan yang nampaknya dihadapi sejak tahun 2020 sekarang sudah berbuah manis ya. Informasi yang kami dapatkan 2 hari petayangan aja udah lebih dari 200.000 penonton, luar biasa loh. 2 hari 104. Oke, wah semoga nanti memang harapannya tentu lebih dari itu. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai isi film ini, kalau misalnya soal Dirnatan ini kan terkenal dari seri pertama itu adalah menceritakan bagaimana soal dysfunctional family begitu isunya. Kemudian yang kedua soal mental illness, dan yang seri penutup ini apa yang ditonjolkan dan yang berbeda dari film-film sebelumnya? Di sini Eriska jadi kita coba dimulai dari Dirnatan 2 itu kita selalu mau taruh social message. Ada sesuatu yang benar-benar penonton pas keluar tuh ada message yang melekat di hatinya gitu. Yang kedua kan depression tuh kita mengangkat soal itu. Tapi tetap apapun yang kita bikin kita tidak lari dari segi komersialnya Dirnatan, kita tetap jaga di situ. Nah di ketiga kita masuk ke pelecehan seksual karena kita melihat ini salah satu concern yang sangat masyarakat ada di masyarakat tapi tidak dikeluarkan gitu, tidak pernah ada yang berani ngomong apa, dan apapun berani ngomong juga tetap case-nya nggak pernah sampai settle. Nah ini yang kita pengen melakukan, kita expose dan kasih lihat bahwa pelecehan seksual memang sekarang tetap masih ada di Indonesia, dan tetap gimana pun kita harus coba speak out soal masalah ini, jangan diam. Jadi Ya, itu tentu. sesuatu yang kita benar-benar mau express ini film, tapi jangan segi komersial juga tetap. Ya, tentu sebagai wakil dari masyarakat kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim produksi Dirnatan ini sudah mengangkat isu ini sehingga kita sama-sama menjadi edukator kepada masyarakat supaya membahas pentingnya isu pelecehan dan kekerasan seksual dari film ini. Nah, kemudian selanjutnya aku juga mau bertanya kepada pemeran utama di sini ya, Amanda Rawles. Halo Salma. Jadi kalau misalnya tadi dari sisi produksi udah disebutkan bahwa tantangannya adalah bagaimana pembiasaan atau perlakuan luar biasa daripada karena terkait pandemi ini. Nah, apa kemudian yang paling menantang dari produksi film ini dari segi pemain begitu? Sebenarnya isu mengenai protokol kesehatan tadi juga impact-nya ke pemain juga ya gitu. Kita selain harus memikirkan mengenai karakter, adegan, tapi juga at the same time tetap harus concern sama protokol kesehatan, harus tetap jaga jarak sama lawan main gitu kan. Jadi yang biasanya itu bisa benar-benar kerasa nyaman, tapi di sini lumayan kerasa anxious gitu karena mungkin nggak biasa lepas masker terus deket-deketan gitu. Dan selain itu juga mungkin karakter Salma tuh di sini udah jauh lebih berkembang. Gimana caranya aku membuat karakter Salma tetap Salma, tapi udah jauh bertumbuh gitu, udah bertumbuh seiring waktu. Dan itu lumayan challenging sih buat aku. Yang sudah semakin bijak begitu ya istilahnya? Yes, betul. Oke, kalau misalnya dilihat dari bagaimana isu yang akan diangkat daripada film ini, nah adakah kesulitan untuk memerani yang membuat bahwa supaya isu ini tersampaikan kepada masyarakat, tentu juga didukung dengan pemeran lainnya begitu? Yes, betul banget. Aku jujur senang banget bisa menjadi bagian dari sebuah pesan ya dalam film aku. Jadi bukan hanya mengentertain, tapi at the same time juga memberi pesan yang sangat penting gitu. Dan sebelum syuting di saat reading, aku bersama cast-cast lain, terutama cast Zana yang diperankan oleh Indah Permatasari, dia yang akan benar-benar menyalurkan pesan ini sih di filmnya. Dan kita sempat sharing gitu pengalaman-pengalaman pribadi lah pokoknya mengenai pelecehan seksual ini dan tanggapan kita sendiri gitu. Jadi kerasa supaya lebih kuat lagi gitu energinya di film ini. Wah, menarik sekali ya, tapi kalau misalnya dilihat dari beberapa film sebelumnya, kalau di episode kedua Hello Salma itu kan memperlihatkan bagaimana kesetiaan Nathan. Nah, kali ini kelihatannya kesetiaan si Salma sendiri lagi diuji. Nah, boleh nggak sih kasih bocoran, jadi Salma bakal pilih Nathan atau bakal pilih Afkar? Itu harus nonton filmnya ya.
Oke, tapi gimana nih yang mungkin bisa dibocorkan sedikit begitu supaya masyarakat pengen nonton film ini, apa yang kemudian paling menarik dan harapan dari film ini menurut Amanda? Yang paling menarik dari film ini pokoknya permasalahan di antara Salma sama Nathan, pokoknya nggak usai-usai lah. Di sini tuh berantem lagi dan permasalahannya jauh lebih kompleks lagi, lebih dewasa. Jadi buat para penonton yang mungkin sudah mengikuti Dirnatan dari yang pertama, di sini bakal kerasa nostalgic banget Kak. Jadi bakal bener-bener banyak throwback, terus bener-bener bisa ngerasain emosi Salma sama Nathan yang lebih dalam lagi di film kali ini. Dan juga ada pesan yang sangat penting yang menurut aku mungkin wajib banget diketahui oleh para remaja sih. Jadi wajib banget nonton. Oke, Pak Sunil, jadi tadi Salma sudah menyampaikan bahwa film ini harus ditonton karena meski memang masih dikemas dengan bagaimana si karakteristik Nathan yang bengal dan kemudian kebajikan-kebajikan si Salma, apalagi nih yang perlu diyakini masyarakat bahwa film ini menarik untuk ditonton? Kalau saya selalu maksud sebagai pihak produser, kita selalu pikir ini film harus komersial ya. Apapun yang kita kasih lihat ke penonton itu harus penonton keluar dengan rasa puas bahwa mereka bayar 40.000 atau 30.000 atau apa, itu worth it banget gitu. Jadi itu yang kita selalu jaga. Dan kedua, ini menurut saya yang kita dapat respon sangat bagus. Mungkin Anda juga tahu karena udah mulai roadshow, itu semua pada ngomong tuh filmnya bagus banget, pada nangis, ketawa, terharu, ya, jadi benar-benar roller coaster gitu secara emosi. Dan itu yang kita puas banget sih kalau penonton bisa keluar dengan good feeling gitu. Kita sebagai production house happy banget ya. Dirnatan, Thank You Salma ini menjadi film penutup dari trilogi kisah Nathan dan juga Salma. Artinya berarti masyarakat tidak bisa melihat kemesraan Salma dan Nathan lagi dong. Katanya informasinya akan ada spin-off Dirnatan. Bener nggak tuh Pak Produser? Sempat pada tanya juga, jadi gimana kalau dibikin spin-off mungkin dari karakter. Kan kita siapa, karena kita tahu sekarang Salma dan Nathan sudah balikan. Spoiler. Jadi kita sudah tahu Salma dan Nathan mereka sudah masuk sudah kuliah selesai, dan kita pengen tahu nih, banyak orang yang tahu kelanjutannya mereka apa, dan ada karakter Afkar, karakternya Rebecca, ini gimana nih, belum selesai nih, masih apa bisa diperpanjang, dibikin sequel lagi keempat atau dibikin series atau apa gitu. Oke, berarti sudah dilihat. Still open. Oke, berarti sudah dilihat respon dari masyarakat yang kemudian nanti berarti kita bakal tahu ya, akan ada spin-off Dirnatan atau mungkin ada seri berikut-berikutnya yang bisa menggugah kangennya kita terhadap kemesraan daripada Nathan dan juga Salma yang tidak melupakan isu-isu kemudian memang harus diangkat dan menjadi edukasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Bintang utama Amanda Raules sebagai Salma, terima kasih. Dan juga Bapak Produser Sunil Samtani sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lain waktu. Thank you, bye-bye.